Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada wa iqtafa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa adaban wa taufiqan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'du, ikhwani fiddin, para asatidzah, saudara-saudaraku, adik-adikku dan jamaah sekalian yang hadir di Masjid At-Tadhkirah, yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian di pagi hari ini menjelang siang. Dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa bersua untuk ketiga kalinya. Ini merupakan salah satu bentuk daripada nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang begitu agung kepada kita, manakala kita diperkenankan untuk bisa bersua kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk mereka, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Dan tidak ada jalan untuk kita memahami perkara agama kecuali dengan menuntut ilmu. Karena dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau menyebutkan, wa innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan belajar, dengan ta'allum. Kata ta'allama sendiri dengan wazan tafa'ala itu ada makna at-tadarruj, yakni bertahap, step by step. Maka seorang yang menuntut ilmu syar'i, dia harus sabar menjalani masa-masa proses di dalam menuntut ilmu yang step by step tersebut. Imamuna al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan sendiri sudah mewanti-wanti kepada kita, memberikan
suatu bekal yang berguna bagi seorang penuntut ilmu. Apabila menginginkan ilmu, maka dia harus memiliki 6 bekal. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 bekal. Aku akan memberitahu kepadamu ke-6 bekal tersebut dengan terperinci. Yang pertama, dzakaun, kecerdasan, wa hirsun, semangat yang berapi-api, wajtihadun, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, wa bulghatun, ada bekal uang untuk kita menuntut ilmu. Karena ketika kita datang ke majelis ilmu tentu butuh uang untuk beli bensin, butuh uang untuk beli makanan, apalagi yang menuntut ilmu di pondok tentu butuh iuran bulanan. Wa suhbatu ustadin, harus dengan bimbingan seorang guru. Ini jangan dilupakan. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, man kana kitabuhu syaikhuhu ghalaba khatauhu sawabahu. Barang siapa yang gurunya adalah buku, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Karena barang siapa yang belajar otodidak, maka kesalahan yang akan dia dapatkan dalam menuntut ilmu tentu akan lebih banyak daripada benarnya. Maka belajar itu butuh bimbingan seorang guru, yakni syekhun fattah, yakni seorang syekh yang Allah tabaraka wa ta'ala bukakan keilmuannya, bukakan hatinya, dicerahkan pemahamannya untuk bisa memberikan pencerahan dan penjelasan kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, wa tulu zamanin, yakni butuh waktu proses dalam menuntut ilmu, dan itu tidak instan. Inilah yang harus kita perhatikan betul-betul, bahwa menuntut ilmu itu tidak instan, tapi setahap demi setahap untuk kita mendapatkan ilmu yang kokoh, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Al-yawma ilmun wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhasilul mar'u biha hikmatan wa inna masailu ijtima'un nuqat. Kata sebagian penyair, hari ini kita menuntut ilmu, besok pun demikian. Sedikit demi sedikit kita menuntut ilmu syar'i, yang dengannya seorang itu akan mendapatkan hikmah dalam menuntut ilmu. Karena ketahuilah, sesungguhnya banjir itu tadinya adalah butiran-butiran hujan. Jadi kenapa kok bisa terjadi banjir yang sangat besar, banjir bandang yang sangat besar, bahkan bisa meluluh lantakkan suatu pedesaan, merobohkan bangunan, padahal tadinya cuma butiran-butiran air, tapi ketika berkumpul menjadi suatu kekuatan yang sangat besar. Demikian pula seorang ketika dia menuntut ilmu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, dari yang mudah agak susah, yang susah sekali, kemudian dia menjadi seorang yang kokoh dalam keilmuannya. Demikianlah seharusnya seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu syar'i, dia menuntut ilmu dengan jalannya para ulama, yakni sabar dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu butuh proses yang sangat panjang, bahkan tidak jarang menghabiskan bekal dari seorang penuntut ilmu itu sendiri. Kita belum apa-apanya dibanding para salaf kita. Ketika mereka menuntut ilmu syar'i, maka mereka merelakan semua harta bendanya demi membeli kitab, demi membeli tenta, demi membeli kertas, demi bisa belajar, demi bisa hidup ya di suatu tempat di mana dia bisa memperoleh ilmu.
Dan kita dianugerahkan suatu karunia yang besar manakala kita bisa mempelajari salah satu di antara kitab yang sangat agung. Ini kitab Ushulus Sunnah yang dinisbatkan kepada Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Yang Al-Qadhi Abu Ya'la sendiri itu mengatakan terkait kitab ini, di awal-awal muqaddimah kitab ini itu ada, lau ruhila ila sini fi talabiha lakana qalilan. Andai kata kita harus pergi ke Cina hanya demi mendapatkan kitab ini, hanya bisa mempelajari kitab ini sampai kita harus pergi ke Cina, maka kata Al-Qadhi Abu Ya'la itu adalah sesuatu yang sangat kecil jika dibandingkan faidah yang akan kita dapatkan. Nah, sekarang kita tidak harus pergi ke Cina. Ini di Cibarusa ya. Hanya beda kecamatan saja, hanya beda kabupaten saja. Maka kalau kita kehilangan kesempatan yang besar untuk bisa mendapatkan faidah dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad juga Asy-Syari dalam kitab ini, tentu kita tidak akan mendapatkan keutamaan yang besar dan terluput daripada faidah yang besar. Maka ini merupakan anugerah yang sangat agung yang Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan kepada kita, yang harus kita syukuri. Di samping mudah-mudahan duduknya kita di sini itu dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai amal soleh. Jadi jangan dikira kita duduk sejak awal kajian sampai terakhir nanti itu sia-sia, tapi niatkan semata-mata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap detiknya dengan karunia Allah yang maha luas, Allah memberikan kita ganjaran pahala yang begitu besar yang akan memberatkan timbangan kita kelak di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin, azinallahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulus Sunnah pada poin yang ketiga. Seperti biasa nanti ada qori yang membaca baik matan Ushulus Sunnahnya atau syarah dari syarih yakni Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Seperti biasa, karena kajian kita adalah kajian yang bersanad, insyaallah ta'ala setelah selesai kitab ini biidznillah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita bisa menyelesaikannya. Nanti ada pengijazahan sanad kitab ini biidznillah ta'ala. Semua yang hadir insyaallah berhak mendapatkan sanad kitab tersebut. Maka seperti biasa dibaca dengan muqaddimah, kemudian jangan lupa wabi isnadikum al-muttasil ila sahibil matni atau ilal muallif rahimahullahu ta'ala. Nah, manil qari al-yawm? Nah, Syekh Saifuddin. Nah, wa yurid halaman 41. Salis wa tarku khusumati wal julusi ma ashabil ahwa. Qala syarih rahimahullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil ikhtilafi fi umurid din wa 'anil khusumati wal jidali fil Qur'an. Faqad rawa al-Imam Ahmad bi rahmin. Itu ditinggalkan tidak mengapa, tidak dibaca langsung. Faqad rawal Imamu Ahmadu an Abdillah ibni Amrin an Abdillah ibni Amrin ibni al-As qala laqad jalastu ana wa akhi majlisan ma uhibbu anna li bihi umran 'am akbahu ana wa akhi wa idha masyafatun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam julusun 'inda babin min abwabihi fakarihna an nufarriqa bainahum fajalasna hajaratan idzakaru ayatan minal qur'ani
حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم Uhlikat, ya. بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. طيب جيد, jazakallah khairan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jamil muslimina wal muslimat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyyana wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Wa tarkul khusumati wal julusi ma' ashabil ahwa. Usul sunnah yang berikutnya, poin ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad. Beliau menyampaikan di hadapan murid-muridnya, wa tarkul khusumati. Usul sunnah yang ketiga ialah meninggalkan perdebatan, debat kusir yang bisa menimbulkan permusuhan, wal julusi ma' ashabil ahwa, serta meninggalkan bermajelis dengan para pelaku bidah, terutama orang-orang yang merupakan tokoh daripada ahli bidah. Di situ disebut dengan ma', ya, karena ma' itu boleh dibaca dengan beberapa bacaan, ma'a, kadang pula dengan tanwin ma'an, atau dengan sukun ma'. Dan itu merupakan lughah, sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Hisham dalam Mughnil Labib. Ma' dengan sukun itu merupakan lughah dari qabilah Ghanmun dan Robi'ah. Tidak seperti yang ditengarai oleh Sibawai rahimahullahu ta'ala bahwa ma' dengan sukun hanya ada di Darurah Syi'riyah. Tapi kata Ibnu Hisham bahwa ma' dengan sukun itu merupakan lughah. Jadi itu bahasa Arab yang fasih. Maka dalam nathar, bukan syair, boleh kita mengucap dengan ma'. Wal julusi ma', boleh dibaca ma'a atau ma'. Tapi ma' meskipun dia di situ mabniun ala sukun, tetap sebagai isim. Ini yang perlu kita ketahui terkait ma'. Asy'ari rahimahullahu ta'ala mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil ikhtilafi fi umurid dini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berdebat dalam permasalahan agama. Melarang kita berdebat kusir sehingga berpecah belah, tercerai-berai dalam permasalahan agama. Wa anil khusumati wal jidali fil Quran. Beliau juga melarang kita untuk berdebat sehingga menimbulkan permusuhan, saling berbantah-bantahan, bantah-membantah dalam permasalahan agama, terutama dalam hal ini terkait dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena ada kalanya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu dohirnya ta'arud, kontradiksi antara satu dengan yang lain. Ini menurut pandangan orang yang melihat, bukan menurut Allah tabaraka wa ta'ala.
Maka ini harus kita tegaskan di awal, bahwa kadang ada orang melihat di antara ayat-ayat di dalam Al-Quran itu saling kontradiksi satu sama lain, padahal hakikatnya di sisi Allah itu tiadalah kontradiksi. Maka kontradiksi itu hanya ada pada pandangan manusia, bukan secara hakikatnya menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri telah menafikan adanya kontradiksi di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau meresapi makna-makna Al-Quran dengan sebenarnya? Karena andai kata Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati pertentangan dan kontradiksi yang amat banyak di dalamnya. Ini merupakan kaidah yang sangat luhur yang harus kita ketahui, bahwa Al-Quran karena itu berasal dari sisi Allah, maka tidak akan pernah ada kita temui kontradiksi di dalam Al-Quran. Itu yang harus kita imani. Adapun selain daripada itu, mafhum mukhalafah daripada ayat ini pasti akan kita temui kontradiksi dan kesalahan. Karena Allah tidak ingin ada kitab lain di dunia ini yang kamil, yang sempurna selain daripada Al-Quran. Maka kitab sebaik apapun disusun oleh seorang penulis, secermat apapun, seteliti apapun dalam menukil permasalahan di dalam kitabnya, tentu akan ditemui kesalahan, bahkan kitab-kitab yang dikarang oleh para imam sekalipun. Ini yang harus kita ketahui di awal, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak akan pernah ada yang namanya apa? Kontradiksi. Oleh karenanya, jika kita melihat ada ayat-ayat yang seakan-akan kontradiksi menurut kita, maka itu kontradiksinya hanya menurut akal kita. Tapi menurut Allah itu tidaklah kontradiksi. Oleh karenanya para ulama membangun kaidah-kaidah yang sangat mulia untuk mengkompromikan dalil-dalil, terutama ayat-ayat yang seakan-akan kontradiksi tersebut. Karena tidak akan mungkin ada kita temui kontradiksi di dalam Al-Quran, pasti ada jalan untuk kita mengkompromikan antara ayat-ayat tersebut. Dan ternyata memang ayat-ayat yang seakan-akan kontradiksi tersebut itu bisa dikompromikan. Maka ada 4 tahapan yang dikatakan oleh para ulama cara untuk kita mengkompromikan dalil-dalil yang seakan-akan itu ta'arud atau kontradiksi. Tahapan yang pertama ialah menjamak semua dalil-dalil yang ada, diamalkan dalam suatu sudut pandang tertentu yang memungkinkan bagi kita untuk menjamaknya. Jika mungkin bagi kita untuk menjamak, maka menjamak itu lebih utama, karena kaidahnya i'malul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkan dalil itu lebih utama daripada tidak mengamalkan dalil. Ini kaidah bahkan disebut oleh sebagian ulama sebagai al-qawaid al-kubro, kaidah yang kubro. Selain daripada 5 kaidah yang disebutkan oleh para ulama, disebut dengan al-qawaid al-khams al-kubro, yakni innamal a'malu binniyat atau al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yazulu bisyaqi. Kemudian kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, la darara wa la dirar, dan al-'adah muhakkamah. Ini qawaid fiqhiyah 5 yang besar sebagai inti atau induk dari kaidah-kaidah yang lain. Ditambahkan lagi qawaid yang ke-6 oleh sebagian ulama, yakni i'malul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkan dalil itu lebih utama daripada tidak mengamalkan dalil, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Maka al-jam'u aula, kalau memungkinkan bagi kita untuk menjamak, itu lebih utama untuk dijamak, karena berarti menjamak kita mengamalkan semua dalil.
Kalau tidak memungkinkan untuk menjamak, maka kita melihat tarikh atau tanggal turunnya ayat tersebut. Kapan turunnya ayat tersebut? Maka ayat yang pertama dianulir dengan ayat yang kedua. Ayat yang pertama kali turun dianulir hukumnya, dinasah hukumnya dengan ayat yang terakhir turun. Maka tidak ada kontradiksi. Kenapa? Karena ayat yang pertama hukumnya sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah ayat yang kedua. Contohnya misalkan pada permasalahan iddah. Iddatu al-mutawaffa anha zaujuha. Masa iddah wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ya. Wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Di awal-awal Islam, kalau tidak salah di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-240, masa iddah wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya itu 1 tahun penuh, Pak. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna aswajan wasiyatan li aswajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia harus menunggu masa iddahnya selama 1 tahun. Jadi di awal-awal Islam, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya masa iddahnya berapa? 1 tahun kamil, ya, ilal haul, 1 tahun penuh. 1 tahun di sini maksudnya 1 tahun hijriyah, ya, bukan 1 tahun penanggalan syamsiyah atau miladiyah. Baik. Kemudian turun ayat berikutnya yang menganulir hukum ayat ini. Yani kalau tidak salah di Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka mereka harus menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhur wa ashra. Maka lihat, kalau kita tidak melihat kepada tarikh, kepada tanggal kapan turun ayat tadi, maka kita akan melihat ini ayat, 2 ayat seakan-akan kontradiksi, iya tidak? 1 ayat mengatakan masa iddah selama 1 tahun, 1 ayat mengatakan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Mana yang diamalkan? Kontradiksi. Maka hakikatnya tidak kontradiksi. Karena kalau kita melihat kepada tarikh kapan turunnya ayat, ternyata 240 itu lebih dahulu turun daripada 234. Maka Al-Baqarah 234 itulah yang disebut dengan nasikh, dan Al-Baqarah 240 disebut dengan mansukh. Sehingga yang berlaku dari sejak ayat itu turun sampai hari kiamat, masa iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya berapa? 4 bulan 10 hari. Itulah yang berlaku. Sehingga tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak mengetahui mana ayat yang pertama kali turun, mana ayat yang kemudian belakangan turun, kita menuju kepada tahapan yang berikutnya, yakni mentarjih dengan dalil. Atau sejatinya ini masuk ke dalam konteks menjamak pula, ya. Tapi kita katakan mentarjih dengan dalil, mana pendalilan yang lebih kuat. Meskipun kita katakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kontradiksi, pasti bisa dijamak, ya, di dalam nas-nas Al-Quran itu antara satu sama lain. Kalau tidak bisa dijamak, berarti itu namanya nasikh dan mansukh. Kalau tidak bisa, maka merujuk kepada tahapan yang keempat, dan ini mustahil dalam syariat kita, yakni tawakuf, tidak mengamalkan semua dalil tersebut. Dan ini dikatakan mustahil. Kenapa? Karena para ulama kita ternyata sudah membukukan di dalam kitab-kitab mereka bagaimana cara mengkompromikan antara ayat-ayat atau hadis-hadis yang seakan-akan kontradiksi. Semuanya telah dikompromikan oleh mereka, dan alhamdulillah kita dapati tidak ada sesuatu yang kontradiksi di dalam syariat kita. Tidak ada sesuatu yang saling bertentangan di dalam syariat kita. Maka jika ada seorang itu melihat ada
suatu hal yang kontradiksi di dalam Al-Quran itu hanya di matanya saja, di pikirannya saja, di logikanya saja, ya, di ilmunya saja yang masih dangkal, belum sampai apa yang telah disebutkan oleh para ulama. Ini yang harus kita perhatikan di awal ya, karena ini penting sekali untuk kita sebutkan. Nah, terkait ta'arudul adillah, kontradiksi dalil-dalil terutama dalam Al-Quran itu ada 4 macam tingkatan. Ini disebutkan oleh Imamul Haramain dalam Al-Waraqat. Kalau kita mengkaji Al-Waraqat maka akan temui 4 tingkatan ini. Yang pertama antara 2 dalil yang umum, dalil yang sifatnya am dengan dalil yang sifatnya am. Jadi ada dalil yang sifatnya am dengan dalil yang sifatnya am, seakan-akan kontradiksi. Kemudian yang kedua antara 2 dalil yang sifatnya khos, sama-sama khos, seakan-akan kontradiksi. Kemudian ada dalil yang satu di sudut pandang tertentu dia am, tapi di sudut pandang yang lain dia khos. Dalil yang lain juga yang satu di sudut pandang tertentu dia am, di sudut pandang yang lain dia khos. Saling ta'arud antara 2 dalil ini. Dan yang terakhir, yang satu am, yang satu khos. Maka kalau yang terakhir ini gampang, karena yang am ini ditaksis, dikhususkan dengan kekhususan yang ada di khos. Itu 4 kriteria atau 4 misal ya, ta'arud, kontradiksi yang ada di dalam Al-Quran yang disebutkan penjabarannya oleh para ulama dalam kitab usul fikih, dan bukan di sini untuk kita jabarkan secara detail ya, tidak kita jabarkan secara detail. Contohnya misalkan supaya lebih mengena untuk kita memberikan permisalan antara 2 dalil yang seakan-akan kontradiksi, dari dalil yang sifatnya khos dengan dalil yang sifatnya khos ya, atau sifatnya am dengan dalil yang sifatnya am. Baik. Contohnya misalkan Allah tabaraka wa ta'ala membolehkan bagi kita untuk menikahi atau menggauli budak-budak wanita yang kita miliki. Itu dengan keumuman dalil-dalil yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Aw ma malakat. Ma di situ ma al-mausulah, yufidul umum. Dia mencangkup keumuman. Jadi setiap budak yang kita miliki itu boleh untuk kita gauli. Ya. Kalau kita punya budak perempuan. Berapa jumlahnya tidak dibatasi. Beda dengan istri yang mentok cuma 4 saja ya Pak ya. Cuma 4 saja kalau istri yang sah. Tapi kalau budak tidak ada batasannya. Tapi sekarang mau beli budak di mana? Perbudakan konon katanya sudah dihapuskan di permukaan dunia dengan makna carta ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi syariat ini masih berlangsung. Kalau nanti ada budak, maka tetap berlaku akan kebolehannya untuk kita membeli budak dan menggauli budak kita, budak perempuan yang kita miliki. Akan tetapi kemudian keumuman daripada ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain. Keumumannya bertentangan dengan keumuman ayat yang lain. Yani Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-23 kalau tidak salah, menyebutkan tentang muharramat. Di situ yang tidak boleh untuk kita nikahi, salah satunya muharramah yang tidak muabbadah itu wa antajma'u bainal ukhtaini, dan kalian menggabungkan antara 2 orang saudari, kakak adik itu nggak boleh dinikahi bersamaan, Mbak. Kalau bapak-bapak ya menikahi seorang perempuan nggak boleh sekaligus sama kakaknya sama adiknya, itu nggak boleh, Pak. Harus pilih salah satu, imma kakaknya atau imma adiknya. Kalau digabungkan tidak boleh. Dalilnya apa? Wa antajma'u bainal ukhtain. Kamu tidak boleh menjama' antara 2 orang saudari, kakak beradik nggak boleh.
Harus pilih salah satu. Nah sekarang budak tadi kan kita boleh untuk menggauli mereka dengan keumuman ma al-mausulah di dalam ayat tadi, berapapun dan siapapun budak itu, ya tidak? Tentu mungkin diantara budak ada budak yang dia kakak beradik, ya ada kakak dan adiknya kita miliki sebagai budak. Boleh tidak kita gabungkan keduanya sebagai budak dan untuk kita gauli keduanya, boleh tidak? Maka keumuman yang ada di au ma malakat aimanukum itu bertentangan dengan wa antajmau bainal ukhtaini. Sampai kemudian dihikayatkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika ditanya terkait bolehkah kita menjamak antara dua orang budak kakak beradik perempuan, boleh tidak? Maka beliau mengatakan ini ada ayat yang mengharamkan dan ada ayat yang membolehkan. Artinya beliau tawakuf. Akan tetapi para fuqaha berusaha untuk mengkompromikan dalil-dalil tadi dan membawa kepada yang lebih rajih adalah keharaman menggabungkan antara dua budak perempuan kakak beradik. Kenapa? Karena pertama, hukum asal al-abda, yakni hukum asal al-furuj, kemaluan itu adalah haram. Wal aslu fil abda'i lil maksumi, dan hukum asal kemaluan itu adalah haram kecuali dengan akad yang sah tentunya, ya, dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Yang kedua itu lebih ikhtiyat, lebih hati-hati. Bahkan dalam hadis disebutkan famanittaqo asyubuhati faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga agama dan harga dirinya, ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan secara jelas bahwa tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Sehingga kalau tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran, tidak perlu untuk kita membentur-benturkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Seakan-akan Al-Quran itu kontradiksi, saling memusuhi ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tidak ada yang seperti itu, Pak. Inilah yang dicela oleh para ulama, dan ini pula yang dicela oleh Nabi SAW ketika ada sebagian sahabat yang kemudian membentur-benturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Faqad rawa al-Imamu Ahmadu an Abdillah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu ta'ala anhuma qala laqad jalastu ana wa akhi majlisan ma uhibbu anna li bihi humran na'ami aqbaltu ana wa akhi wa idza masyakhotun min sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam julusun inda babin min abwabihi fakarihna an nufarriqa bainahum. Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan dengan sanad beliau sampai kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau mengatakan laqad jalastu ana wa akhi, dahulu aku pernah duduk bersama dengan saudaraku sahabat yang lain majlisan, suatu majlis, ma uhibbu anna li bihi humran na'am, yang jika aku duduk di majelis itu tentu aku lebih suka dan lebih cinta daripada apa yang aku miliki dari harta dunia. Yani maksudnya aku tidak rela jika majelis yang aku duduk bersama dengan saudaraku itu harus diganti dengan humron na'am. Humro itu jamak dari ahmar. An-na'am secara bahasa itu al-malu as-saim, yakni harta yang berharga. Harta yang berharga, tapi biasa dimutlakan untuk unta. Unta yang berwarna merah itu adalah harta yang paling mewah dan paling dibanggakan oleh bangsa Arab ketika itu, Pak. Apa? Unta merah. Kalau sekarang ya seperti mobil Ferrari, Lamborghini begitu ya, atau yang semisalnya ya. Jadi mobil-mobil yang mewah begitu ya. Jadi kebanggaan. Dahulu nggak ada mobil, kebanggaannya pakai apa? Unta merah. Kalau sudah punya unta merah itu kayaknya orangnya luar biasa itu. Ya, mewah sekali.
Maka beliau mengatakan bahwa aku tidak rela andai kata majelis tersebut harus diganti dengan unta merah. Coba Pak, sekarang bandingkan dengan kita. Andaikan kita tidak duduk di majelis ilmu, ada yang mau ganti bayar kita pakai Ferrari, kira-kira pilih Ferrari apa duduk di majelis ilmu Pak? Nah, bingung saya Ustaz, istikharah dulu ya. Pilih Ferrari kemudian untuk datang ke majelis ilmu. Kan al-jam'u aula, menjamak lebih utama. Ya. Aqbaltu ana wa akhi, di mana aku saling berhadapan dengan saudaraku, yakni membahas suatu ilmu tertentu, mungkin Allahu taala alam bisawab. Wa idza masyakhotun, tiba-tiba ada sekelompok syekh min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyakhoh itu jamak dari syekh. Syekhun jamaknya bisa dengan jamak taksir yang killah atau yang kathroh. Kalau jamak killahnya seperti asyakh, wazannya af'al ya. Jadi syekhun bisa dijamak dengan jamak killah asyakh atau dengan kasroh seperti suyuh, dan juga masyakhoh, masyakhotun itu artinya para syekh. Ini orang-orang yang sudah tua, yang sudah berumur di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamak dari jamaknya itu dengan siyagu muntaha al-jumu' masyayikh ya, itu jamak dari jamak. Tiba-tiba ada sekelompok sahabat Nabi yang sudah berumur, julusun inda babin min abwabihi, yang duduk bermajelis di salah satu pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau pintu yang biasa dimasuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau masuk ke Masjid Nabawi. Fakarihna an nufarriqa bainahum, maka kami tidak suka kalau harus memisah mereka. Fajalasna hajrotan, maka kami pun menyendiri di suatu sudut masjid tertentu, duduk berdua, sedangkan syekh tersebut, para syekh tersebut duduk bersama bermajelis ilmu di salah satu pintu atau di dekat pintu dari pintu yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Idzakaru ayatan minal Quran fatamarau fiha hatta irtafa'at aswatuhum, maka mereka kemudian menyebut-nyebut ayat di dalam Al-Quran sehingga tiba-tiba terjadi perdebatan di antara mereka. Mungkin setan juga bermain di situ ya Pak ya, menghembuskan suatu keinginan-keinginan tertentu sehingga akhirnya sebagian mereka pun melakukan perdebatan, mungkin membentur-benturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Allahu ta'ala alam kontennya itu terkait apa, tidak disebutkan dalam riwayat ini. Yang jelas sampai mereka kemudian berbantah-bantahan dengan ayat-ayat Al-Quran. Hatta irtafa'at aswatuhum, sampai suaranya keras, teriak-teriak gitu. Karena orang kalau sedang mempertahankan argumennya kan ngotot gitu ya Pak ya, ngotot gitu, saya yang paling benar gitu kan. Nah, itu sudah ego, berarti setan main di situ. Maka yang harus kita perhatikan ya, sehingga ketika suara mereka terdengar hingga rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdaban qadih marra wajhuhu yarmihim bit turab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dengan marah sampai wajahnya memerah. Masya Allah, kalau wajah sudah memerah berarti saking marahnya Pak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak marah untuk urusan pribadi Pak. Dalam riwayat Nabi itu Pak pernah memakai selendang seperti syal begitu, naik tunggangan. Tiba-tiba ada orang Arab Badui narik selendang tadi sampai membekas merah di leher Nabi. Tapi Nabi cuma tersenyum. Kalau kita mungkin sudah dipukul itu ya orangnya. Itu orang kurang ajar itu. Ini ada pemimpin negara, pemimpin agama, nabinya kok dibegitukan.
Orang-orang di sekitarnya sudah berang, tapi Nabi cuma tersenyum. Jadi untuk masalah pribadi tidak ada ego yang muncul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah terkait dengan agama, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah. Karena yang dibentur-benturkan ini apa? Al-Quran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan kemudian melempar mereka dengan debu. Mahlan ya kaum, mahlan ya kaum, jangan tergesa-gesa, hei kaumku. Jangan terburu-buru, hei kaumku. Bihada uhlikatil umamu min qablikum. Karena dengan permasalahan inilah yang kalian lakukan sekarang, umat-umat terdahulu itu celaka dan binasa. Jadi umat-umat terdahulu itu celaka karena mereka itu membentur-benturkan ayat-ayat yang Allah turunkan, membantah para nabi dan rasul, sehingga mereka pun celaka. Bikhtilafihim ala anbiyaihim, mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Wa darbihim al-kutuba ba'daha bi ba'din, dan mereka membentur-benturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dhan. Sesungguhnya Al-Quran itu tiadalah turun untuk mendustakan ayat-ayatnya antara satu dengan yang lain. Bal yusaddiqu ba'duhu ba'dhan, bahkan ayat-ayatnya itu saling menopang satu sama lain. Sehingga dari sini jelaslah tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Fama araftum minhu fa'malu bihi, maka apa yang kamu ketahui dari maknanya, amalkan. Amalkan sudah, tidak perlu berbantah-bantahan. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi, dan apa yang tidak kalian ketahui dari makna-maknanya, serahkanlah kepada ahlinya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri juga sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 dan An-Nahl ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Maka kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengkompromikan ayat-ayat yang seakan kontradiksi, serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada para ulama yang telah mengkompromikan semua ayat-ayat tersebut. Jangan kemudian malah kita berbantah-bantahan tanpa dasar ilmu dan dengan hawa nafsu, sehingga kita akan celaka, naudzubillahi min dzalik, karena perkara ini sebagaimana umat-umat terdahulu pun celaka. Wasil. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wan nasu yatakallamuna fil qadar wa ka'annama tafqa'u fi wajhi habbur rumani min al-ghadab. Faqala lahum ma lakum tadrikuna kitaballahi ba'dahu bi ba'd. Bihadza halaka man kana qablakum. Warwahu Bukhari fi khalqi af'ali al-ibadi wa Ibnu Majah wa ghairuhu. Baik. Wa fi riwayatin li Ahmada, dan dalam suatu riwayat milik Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, biasanya kalau dimutlakan berarti di dalam musnadnya. Qala, dalam riwayat tersebut disebutkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar, dzata yaumin, pada suatu hari, wan nasu yatakallamuna fil qadar, dan diantara sebagian manusia, sebagian sahabat maksudnya, mereka berbincang-bincang dalam permasalahan al-qadar. Mungkin ini masih terkait dengan riwayat sebelumnya dengan redaksi yang berbeda. Allahu ta'ala alam bisawab. Berarti kalau sama kisahnya, yakni satu kisah,
kita tahu konten yang dimaksudkan, bahwa yang dimaksudkan oleh sebagian sahabat yang dikatakan masyakhotun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka membentur-benturkan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu dalam permasalahan apa? Al-Qadar, dalam permasalahan takdir. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin bisa jadi ini riwayat yang berbeda, yakni peristiwanya terjadi berulang kali atau hanya satu kali, tapi dengan redaksi kisah yang berbeda. Wa ka'annama tafqa'u fi wajhihi habbur rummani. Tafqa'u dari kata faqa'a yafqa'u, itu maksudnya khoroja, muncul, begitu ya. Kalau kita bingung membaca mudhari itu dengan yaf'alu, yaf'ulu atau yaf'ilu, maka kita harus tahu kaidah-kaidah dalam ilmu shoraf. Secara umum, kalau ada suatu fi'il yang ainul fi'il dan lamul fi'ilnya itu salah satu diantara huruf halqi, maka dia biasanya masuk ke bab fa'ala yaf'alu. Ya, jadi kalau antum buka kitab Matnul Bina wal Asas, di situ penulis mengatakan bahwa syarat suatu fi'il itu masuk ke bab fa'ala yaf'alu, itu ainul fi'il dan lamul fi'ilnya merupakan salah satu diantara huruf halqi. Nah, huruf halqinya mana di sini? Huruf halqinya mana? Hamzah. Nah, jadi dibacanya apa? Tafqa'u. Ya, yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu ini bukan termasuk da'imul abwab dalam ilmu shoraf, tapi termasuk khilaful asl. Karena hukum asal wazan dalam ilmu shoraf itu harus berubah antara bentuk madhi dan bentuk mudhari'nya. Nah, fa'ala yaf'alu itu tidak berubah, sama ainul fi'il di bentuk madhi dan mudhari'nya sama. Ya, ini khilaful asal, menyelisihi hukum asal. Taib, tafqa'u fi wajhihi habbur rumman, sehingga seakan-akan muncul di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam habbur rumman, merahnya buah delima, minal ghadab, karena marahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi beliau itu jarang marah, Pak. Tapi beliau itu marah jika ayat-ayat Allah itu didustakan, dibenturkan antara satu dengan yang lain. Nabi itu hari-harinya tersenyum, Pak. Bahkan diriwayatkan oleh Jarir bin Abdillah, tidaklah aku masuk Islam pertama kali kecuali aku pasti melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mutabassiman, tersenyum. Dari sejak awal dia masuk Islam sampai meriwayatkan hadis ini, ya, atau mungkin ya sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau selalu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Masya Allah. Karena luhurnya akhlak beliau, mulianya akhlak beliau, banyak orang yang akhirnya tertarik masuk Islam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, walau kunta faddon ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Andaikan engkau, hai Muhammad, itu punya perangai yang kasar, ya, punya perangai yang pemarah, lang faddu min haulik, tentu para sahabat akan kabur, Pak. Gak mau dekat-dekat dengan Nabi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya perangai yang begitu lembut, bahkan selalu tersenyum, Pak. Masya Allah. Betapa tidak kita cinta dan senang, ya, untuk melihat wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau sekali marah maka marahnya luar biasa, dan marah beliau pasti terkait dengan syariat. Ini harus kita perhatikan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat ini, malakum tadribuna kitaballahi ba'dahu bi ba'din. Ada apa kalian saling mempertentangkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain? Bihada halaka man kana qablakum, karena perkara inilah umat-umat sebelum kalian itu celaka, binasa, itu karena mereka mempertentangkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain.
wa rawahul Bukhari fi khalqi af'alil ibad wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Dan riwayat tadi juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad dan Ibnu Majah dan selain mereka. Wasil wa huwa yadullu ala tarkil khusumati wal bu'di an ahliha wa nahyi 'anil ikhtilafi wal ruju'i ila al-haqqi wal hirsi ala jam'il kalimah wat taqarubi bainal muslimin fa inna marja'ahum huwa kitabullah ta'ala wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa huwa yadullu ala tarkil khusumati. Wa huwa di sini kembali kepada riwayat-riwayat atau makna riwayat yang tadi kita telah sebutkan. Ini riwayat-riwayat tadi itu menunjukkan dengan tegas akan dilarangnya untuk kita saling berbantah-bantahan sampai timbul permusuhan di antara kita. Ini menunjukkan untuk kita harus meninggalkan perdebatan yang menimbulkan permusuhan. Wal bu'di an ahliha, serta menjauh dari orang-orang yang berbantah-bantahan dalam masalah agama. Wan nahyi 'anil ikhtilaf, serta larangan untuk kita berpecah belah. Larangan, Pak. Jadi Allah tabaraka wa taala di dalam takdir syar'inya memerintahkan kita untuk bersatu, Pak. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Ini perintah siapa, Pak? Allah dalam Al-Quran suruh kita bersatu, Pak, tidak boleh berpecah belah. Tapi itu takdir syar'i. Ternyata takdir kauni Allah berkehendak lain, bahwa suatu keniscayaan umat Islam ini akan terpecah belah. Tapi takdir kauni itu ada dua macam, ada takdir yang disukai oleh Allah dan ada takdir yang tidak disukai oleh Allah. Dan berpecah belah termasuk takdir yang tidak disukai oleh Allah. Maka kita upayakan sekuat tenaga untuk bisa bersatu, ya. Warruju'i ilal haqqi, dan kembali kepada kebenaran. Wal hirsi ala jam'il kalimati, serta semangat untuk persatuan, mempersatukan kalimat kaum muslimin. Jangan spiritnya dari awal sudah pengen bermusuhan. Nah, ini sudah gak benar. Dari awal sudah pasang badan ingin bermusuhan, itu sudah tidak benar. Tapi dari awal kita ingin persatuan di antara kaum muslimin, itu yang harusnya ada di benak kita, sehingga kita akan bersikap rahmah kepada mereka. Beda kalau kita sudah memperlakukan orang lain itu seperti musuh, maka sikapnya tentu akan berbeda dengan kita mempersepsikan orang lain itu seperti saudara kita sendiri yang kita harus bersatu dengannya. Pasti akan berbeda, Pak. Kalau sudah persepsi awalnya itu musuh saya, itu harus saya jauhi, maka nggak bakal ketemu. Tapi kalau sudah persepsinya itu adalah saudara saya yang harus saya rangkul, yang saya harus bersatu dengannya, maka mungkin ada perbedaan, itu tidak menimbulkan perpecahannya begitu sangat. Tapi bagaimana coba kita berdiskusi, berdialog dengannya agar dia mau rujuk kepada al-haq, kan begitu. Wattaqarubi bainal muslimin, serta usaha untuk mempersatukan kaum muslimin. Fa inna marja'ahum huwa kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya marja' mereka, referensi utama mereka dalam perkara ini adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang mulia. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih akan suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksud kembalikan kepada Allah ialah mengembalikan perkaranya kepada Al-Quran.
Maksud mengembalikan kepada Rasul ialah mengembalikan kepada Rasul ketika beliau masih hidup secara langsung, dan kepada sunnah-sunnahnya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka kitab dan sunnah itu adalah mizan, Mbak, timbangan benar atau tidaknya seorang hamba. Ya. Jadi kalau kita ingin mengukur kita benar atau tidak, timbangannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian. Karena itu adalah timbangan yang hakiki, timbangan yang benar, yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan untuk menimbang seluruh perkara. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir serta hari akhir. Baik. Wasil. Wa'lum al-Qur'ana lam yanzil liyukadziba ba'duhu ba'dha. Faman 'arafa minhu syai'an wa dhahara lahu ma'nahu falyaqul bihi. Wa man khafiya 'alaihi syai'un min ma'nahu falyaqilhu ila 'alimihi. Wa amma ahlul ahwa fahum muqtadi'atu wa du'atul dhalal fa innahum ghaliban yumawwihuna. Tadi kata mawwaha yumawwihu. Yumawwihuna ala man jalasahum wa hum ala batil. Fayuhimuna al-jahila li'annahum ala sawabi. Fakam min khada'a bi zukhrufi qawlihim min al-awami al-khalqul kathir. Walidhalika warada an-nahyu an mujalasatihim hala khawfihim wa jadalihim. Kama qala Allah Ta'ala wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahzau biha fala taqudu ma'hum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Wa qala ta'ala wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Wa kullu dhalika min ajli hajrani ahli ma'asi. Hijran, naam. Hijrani ahli ma'asi wal bid'ah wa ihtiqarihim wal ibtiadi anhu hatta la tatamakkan bid'atuhum minal muslimin wa hatta yashmuru bil hawani was-saghar. Baik. Wa ma'lumun annal Qur'ana lam yanzil liyukadziba ba'duhu ba'dan. Dan sudah maklum, sudah dimaklumi, sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu tiadalah turun untuk saling mendustakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, bahkan saling menguatkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Faman arafa minhu syai'an wa dhahara lahu ma'nahu falyaqul bihi. Maka barang siapa yang dia mengetahui suatu makna tertentu dari ayat-ayat Al-Quran dan jelas baginya perkaranya, jelas baginya maknanya, falyaqul bihi, hendaknya dia berstatement dengannya, mengambil pendapat itu dan berhujjah dengannya. Wa man khafiya alaihi syai'un min ma'nahu falyakilhu ila alimihi. Dan barang siapa yang tersembunyi darinya suatu makna di dalam Al-Quran, dia tidak tahu, maka hendaknya dia menyerahkan ilmunya kepada ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sampai dia masuk kepada keumuman ayat fala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu berbicara tanpa ilmu. Maka kalau dia tidak tahu makna suatu ayat di dalam Al-Quran, hendaknya dia kembalikan kepada para ulama yang mengetahuinya, merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Wa amma ahlul ahwa fahumul mubtadi'atu wa du'atud dhalal. Adapun para pengikut dan pengekor hawa nafsu, maka mereka adalah para mubtadi'ah, jadi para ahli bid'ah dan para penyeru kesesatan. Fa innahum ghaliban yumawwihuna ala man jalasahum wa hum ala batilin. Karena acap kali di majelis-majelisnya mereka yumawwihuna,
Yumawwihuna dari kata mawwaha yumawwihu tamwihan, yang bermakna mengelabui ataupun membungkus kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan mereka dengan sesuatu yang cantik, ya. Kesesatan-kesesatan mereka dengan sesuatu yang cantik, sehingga akhirnya diterima oleh orang-orang yang hadir di majelis ketika itu. Jadi kesesatan mereka dibungkus dengan sesuatu yang cantik, biasanya itu dari segi bahasa, Pak. Dari segi apa? Bahasanya. Sehingga kemudian lambat laun akhirnya seorang itu tertancap di dalam hatinya suatu syubhat, kotoran-kotoran, ya akhirnya dia bisa berubah haluan, ya. Dan inilah yang diwanti-wanti oleh para ulama agar kita tidak duduk-duduk di majelisnya ahli bid'ah itu karena masalah ini, ya. Karena masalah ini. Maka bagi kita yang belum punya filter, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, kaidah yang benar, kaidah yang salah, maka lebih baik, lebih selamat untuk duduk-duduk, ya, bermajelis dengan memang yang murni akidahnya benar, ya. Demikian. Tapi kalau misalkan dia sudah punya filter, bahkan mampu menepis hujahnya para ahli bid'ah, ya tidak mengapa bagi dia, ya, untuk duduk bersama ahli bid'ah untuk membantah hujahnya mereka, mengklarifikasi dan seterusnya. Tapi bagi yang belum memiliki kemampuan seperti itu, maka kalau bisa tidak boleh dekat-dekat. Tujuannya supaya apa? Tidak terkena syubhat, ya. Namun demikian, ya, seorang muslim yang baik tentu tidak perlu memperdebatkan masalah ini dengan panjang lebar. Artinya dia beramal sesuai dengan apa yang dia ketahui saja. Ya, tidak perlu untuk kemudian suudzon dan kemudian menuduh fulan, ya, itu adalah ahli bid'ah, padahal dia tidak tahu hakikatnya seperti apa. Fulan, ya, itu, ya, metodologinya, manhajnya dalam beragama itu dipertanyakan. Ya, dia apa berilmu untuk masalah yang seperti itu? Apa dia sudah tahu, ya, orangnya seperti apa? Maka hendaknya kita diam dan amalkan yang menurut kita benar. Boleh kita untuk belajar kepada 1-2 guru yang menurut kita benar secara akidah sahih, tidak mengapa. Tapi sebagai murid yang baik, ya, sebagai penuntut ilmu yang baik, tidak perlu untuk kemudian kita berbantah-bantahan, ya, kemudian menganggap orang lain kemudian keliru. Cukup kita amalkan apa yang kita ketahui sampai kita wafat, ya, karena kita tiadalah hidup itu untuk mengawasi urusannya orang lain, kan begitu. Taib. Fayuhimunal jahila bi annahum ala shawab, maka mereka pun menipu. Yuhimuna, yakni dari kata auhama yuhimu, yang bermakna menipu, mengelabui orang-orang bodoh bahwa mereka itu di atas kebenaran, padahal sejatinya mereka salah, keliru, tersesat. Tapi karena gaya bahasa mereka yang begitu cantik, akhirnya mampu menipu orang-orang bodoh. Fakam in khoda'a bisukhrufi qaulihim minal awami al khalqul katsir. Betapa banyak yang tertipu dengan ucapan-ucapan mereka yang dihiasi dengan kata-kata yang indah, ya, banyak manusia, yakni banyak manusia yang akhirnya tertipu karena ucapan-ucapan mereka yang dihiasi dengan perkataan yang indah dari golongan orang-orang awam. Kata in khoda'a itu dengan wazan in fa'ala, itu adalah suatu wazan fi'il yang hanya dimasuki oleh fi'il lazim, tidak ada fi'il muta'addi di dalam wazan ini. Maka al-khalqul katsir itu sebagai fa'ilnya, ya, karena in khoda'a tidak ada fi'il muta'addi di dalamnya, semuanya lazim. Disyaratkan oleh penulis mandumah al-maqsud, mandumatul maqsud, kullul khumasi lazimun illa fta'al tafa'alau tafa'ala qad ihtamal. Setiap fi'il khumasi itu lazim. Khumasi yakni sulasi mujarad dengan tambahan 2 huruf. Itu ada 5 bab,
Tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, dan if'alalla. If'alla, afwan, if'alla, bukan if'alalla, if'alla. Semuanya katanya lazim kecuali 3. Kecuali 3 itu tafa'ala, tafa'ala, dan ifta'ala. Itu bisa bermakna lazim dan muta'addi. Makanya dikatakan ihtamala. Tapi kalau infa'ala dan if'alla itu pasti lazim, tidak ada muta'addi. Maka dibaca al-khalqul katsir. Maka betapa banyak manusia dari golongan orang-orang awam yang akhirnya tertipu dengan perkataan mereka. Falidzalika waradan nahyu an mujalasatihim hala khawdihim wa jadalihim. Oleh karenanya ada larangan untuk kita bermajelis dengan mereka ketika mereka sedang menghiasi bid'ahnya, kesesatannya, ya, dan sedang berbantah-bantahan. Tidak boleh bermajelis pada saat kondisi mereka seperti itu. Tapi pada saat kita aman dari subhatnya mereka, maka boleh bermajelis, karena hukum asalnya itu mubah, ya, bermajelis dengan siapapun. Tapi kalau ada sesuatu yang kemudian menjadikan kita bisa terkena subhat, maka sebagai bentuk preventif di dalam agama kita tidak boleh duduk-duduk dengan orang yang seperti itu, karena takut terkena subhat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan sungguh telah turun atas kalian di dalam kitab, yakni jika kalian mendengar ada sekelompok kaum mencela ayat-ayat Allah, di mana ayat-ayat Allah itu didustakan dan diperolok-olok, maka jangan kalian duduk bersama dengan mereka sehingga mereka beralih kepada percakapan yang lain. Intinya kalau mereka tidak sedang menghiasi bid'ahnya, kita selamat dari bid'ahnya mereka, hukum asalnya maka boleh untuk sekedar duduk-duduk dengan mereka. Hukum asalnya apa, Bu? Boleh. Tapi ketika mereka itu sedang menghiasi bid'ahnya, kita takut terkena subhatnya mereka, maka tidak boleh duduk dekat dengan mereka karena takut terkena subhat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan jika engkau melihat ada orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka sehingga mereka kemudian bercakap dengan percakapan yang lain. Ini sama seperti ayat yang sebelumnya. Wa kullu dzalika min ajli hijrani ahlil ma'asi wal bid'i wa ikhtiqarihim wal ibtida'i wal ibti'adi anhum hatta la tatamakkanu bid'atuhum minal muslimin. Dan semua yang telah kita sebutkan tadi itu semata-mata untuk menghajar mereka, memboikot ahli bid'ah dan para pelaku maksiat, menghinakan mereka, menjauhkan mereka dari kaum muslimin yang awam, sehingga bid'ahnya mereka tidak menyebar di kalangan kaum muslimin. Sekarang wa hatta yash'uru bil hawani was-saghar, sehingga mereka merasa lemah dan hina. Nah, sekarang perlu kita sebutkan kapan menghajar, memboikot ahli bid'ah itu disyariatkan. Ini penting sekali, Pak. Sebagian kalangan bermudah-mudahan, sebagian kalangan terlalu saklek begitu, terlalu gulu, berlebih-lebihan dalam mengamalkan perkara ini. Ada yang bermudah-mudahan, ya akhirnya siapa saja kemudian ya dia duduk dengannya, bermajelis, meskipun itu adalah orang yang benar-benar subhatnya itu luar biasa, dia duduk dengannya, ya, bermudah-mudahan. Ada yang terlalu berlebihan sampai siapapun dinilai itu pelaku bid'ah, nggak boleh kita duduk dengannya. Wah, itu manhajnya nggak benar, kita nggak boleh duduk dengannya. Terlalu berlebihan, terlalu hulu, diboikot sampai tidak mau salam. Ketika salam disalami nggak mau jawab, ya, katanya sedang menghajar, sedang memboikot. Ada yang seperti itu? Ada. Ini berlebih-lebihan. Para ulama kita telah menjelaskan bahwasanya
menghajar ahli bid'ah itu terkait dengan maslahat dan mudarat, Pak. Terkait dengan maslahat dan mudarat. Saya sebutkan ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawanya. Beliau mengatakan rahimahullahu taala rahmatan wasiatan, wa hadzal hajru yakhtalifu bi ikhtilafil hajirina fi quwwatihim wa dha'fihim wa qillatihim wa kathratihim, fa innal maqsuda bihi zajrul mahjuri wa ta'dibuhu wa ruju'ul amati an mithli halihi, fa in kanatil maslahatu fi dzalika rajihatan bihaitsu yufdi hajruhu ila dha'fi syarri wa khifatihi kana masyru'an. Beliau mengatakan, dan hukum hajar kepada ahli bid'ah, memboikot ahli bid'ah, tidak mengucapkan salam pada mereka, memboikot mereka, tidak mau bermuamalah kepada mereka, itu berbeda-beda, bervariasi tergantung dari keadaan orang yang menghajar dan yang dihajar. Dari keadaan orang yang menghajar, kata beliau, kuat atau tidak kondisinya ketika itu. Kuat atau tidak maksudnya dari segi jumlahnya, kuat tidak. Ketika di suatu perkampungan misalkan orangnya semuanya multazim bis sunnah, kemudian ada ahli bid'ah misalkan hanya 5 orang, maka kalau maslahatnya menghajar mereka, mungkin bisa menghajar karena mereka kuat di situ, ya, supaya apa? Bid'ahnya mereka itu tidak merajalela di tengah masyarakat. Tapi kalau ahlu sunnahnya sedikit seperti kita, Pak, orang-orang awam banyak, ya, lebih banyak malah daripada kita, ya, malah tidak ada maslahatnya untuk menghajar. Maka dengan kondisi kita saja yang kita itu lemah secara kekuatan dan jumlah, tidak disyariatkan untuk orang yang seperti kondisinya kita untuk menghajar. Ya, fa innal maqsuda bihi sajrul mahjur, karena yang dimaksudkan dengan menghajar itu supaya orang yang dihajar itu jera, yang diboikot itu apa? Merasa jera kemudian bertaubat. Dan supaya memberikan dia adab sehingga dia itu bisa apa? Bisa kembali kepada yang hak. Jika maslahatnya rojih dalam perkara ini untuk kita memboikot ahli bid'ah dan menjadikan kejelekan itu semakin kecil, ya, maka disyariatkan ketika itu menghajar. Wa in kana lal mahjuro wala ghairahu yartadi'u bidzalika bal yazidu asyarru wal hajiru dha'ifun bihaitsu yakunu mafsadatu dzalika rajihatan 'alal maslahati lam yusra al hajru. Akan tetapi apabila orang yang dihajar itu bukannya jerak, maka malah semakin menjadi-jadi. Udah diboikot, nggak dikasih salam, malah semakin menjadi-jadi dia, semakin nggak karuan begitu, ya. Dan orang yang menghajar juga lemah kondisinya, secara kekuatan, secara jumlah, secara sikap lemah. Bahkan mafsadanya itu lebih rojih, lebih kuat daripada maslahatnya. Lam yusra al hajru, tidak disyariatkan hajar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bal yakunu at-ta'lifu li ba'din nasi anfa' minal hajri. Bahkan taklif, ini berlaku lemah lembut kepada sebagian ahli bid'ah, bahkan orang-orang kafir itu malah lebih bermanfaat untuk mereka daripada menghajarnya, ya. Anfa'u minat ta'lif wa lihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, bal yakunu ta'lif at-ta'lifu li ba'din nasi anfa'u minal hajar wal hajru li ba'din nasi anfa'u minat ta'lif. Dan ada sebagian manusia yang dihajar ketika itu justru lebih bermanfaat bagi mereka daripada kita berlemah lembut kepada mereka. Jadi kondisinya itu berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain, dilihat dari yang menghajar dan yang dihajar. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'allafu qauman wa yahjuru akharin. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, Pak, dengan fikihnya yang luar biasa, karena beliau adalah selaku nabi dan rasul, itu memboikot sebagian kelompok dan memberikan perlakuan yang lemah lembut kepada kelompok yang lain. Dan ternyata ketika beliau memboikot itu bermanfaat sekali bagi orang-orang yang diboikot. Seperti kisahnya
ya, orang-orang yang dihajar oleh Nabi dan para sahabat selama 50 hari. Ini kisahnya Ka'ab bin Malik ya. Allah Ta'ala telah sebutkan, Mbak, ini kisah yang ya sedih sekali kalau kita sebutkan ya. Ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 117 ya, dan seterusnya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima taubatnya 3 orang yang tidak ikut peperangan Tabuk. Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk ikut perang Tabuk, tapi ternyata ada 3 orang dari kalangan sahabat yang mulia dan orang-orang munafik yang sengaja tidak ikut perang Tabuk. 3 orang sahabat yang mulia yang diterima tobatnya diabadikan di dalam Al-Quran, yakni Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi. Allah Ta'ala berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajir dan ansar. Kemudian ayat setelahnya, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan bagi 3 orang yang tidak ikut peperangan Tabuk. Apa yang mereka rasakan ketika dihajar, Pak? Selama 50 hari, Pak, nggak diajak ngomong oleh 1 orang pun dari kalangan kaum muslimin. Hal ini diriwayatkan, kisah yang memilukan ini, oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, hatta tanakarat li fi nafsi al-ard, sehingga bumi ini terasa sesak bagiku, terasa asing bagiku. Fama hiya bil ardi allati kuntu a'rif, bumi ini, tempat tinggal ini tidak seperti sedia kala aku melihatnya. Falabitna ala dzalika khamsina lailatan, selama 50 hari kami merasa sesak dadanya karena tidak ada seorang pun yang ingin berbicara dengan 3 orang tersebut. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabqiyan. Adapun 2 orang saudara saya yang tidak ikut berperang, kata Ka'ab bin Malik, berarti Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, karena keduanya adalah orang tua, maka keduanya hanya duduk di rumah saja, sholatnya di rumah, dan terus menangis ya, bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaumi wa ajladahum. Adapun saya adalah yang paling muda di antara mereka dan yang paling teguh. Ya, yang paling teguh. Fakuntu asyhadu sholata ma'al muslimin, dan aku senantiasa sholat jamaah tetap bersama kaum muslimin. Tetap sholat jamaah, Pak, meskipun nggak ada orang yang ngajak ngobrol, tetap sholat jamaah. Wa atufu bil aswaqi, dan aku juga jalan-jalan di pasar. Fala yukallimuni ahadun, tidak ada seorang pun yang tegur sapa kepada saya. Salam nggak dijawab salamnya. Dunia terasa sempit sekali ya. Coba, Pak, kalau kita itu diperlakukan seperti itu, kalau tidak sabar bagaimana, Pak? Pengennya pindah saja kan ya, tempat yang lebih menerima kita. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisihi ba'da sholati fa usallimu, dan aku juga menghadiri majelis Nabi SAW setelah sholat, dan aku memberi salam kepadanya, assalamualaikum, kepada Rasul SAW. Wa aqulu fi nafsi harraka safataihi biraddi salam alayya amla, dan sambil melirik Ka'ab bin Malik, Nabi itu menggerakkan bibirnya menjawab salam atau tidak gitu. Karena semua orang cuek, acuh, seakan-akan tidak ada orang. Thumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nadhara fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya fa idza iltafattu nahwahu a'radu. Kemudian ketika Nabi duduk-duduk tadi, Ka'ab bin Malik sholat, mungkin sholat sunnah tahiyatul masjid, maka ketika beliau sholat, Ka'ab bin Malik juga melirik sedikit kepada Nabi. Ternyata Nabi memperhatikannya, insyaallah. Dan kemudian setelah selesai salam, beliau menoleh kepada Nabi, Nabi pun kemudian menoleh ke arah yang lain. Coba, Pak, bayangkan, diboikot selama 50 hari,
Gak ada orang yang mau ngomong, yang mau ngobrol dengannya, bermuamalah pun tidak. Dunia sudah terasa sangat sempit sekali. Ya, inilah yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Ar-Rabi. Semuanya karena mereka itu telah melakukan kemaksiatan, yakni apa? Tidak ikut perang Tabuk. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, mereka kok kenapa tidak ikut perang Tabuk? Karena taswif, menunda-nunda kebaikan, Pak. Menunda-nunda kebaikan. Kemudian menjadikan mereka akhirnya mungkin malas karena sudah terlalu lampau jauh, sudah tidak pergi sekalian. Maka kalau menunda-nunda kebaikan itu bahaya, Pak. Malah nanti menjadi tabiat, naudzubillahi min dzalik, malah bisa malas ya. Di saat yang sudah begitu sangat pahit mereka ya rasakan, akhirnya Allah tabaraka wa taala memberi kabar gembira kepada mereka. Allah menerima taubatnya mereka. Lihat, Pak, betapa boikot ternyata bermanfaat tidak bagi tiga orang ini? Bermanfaat. Akhirnya mereka bertobat sungguh-sungguh, tobatnya kepada Allah. Bahkan diceritakan dalam riwayat tersebut, Ka'ab bin Malik ini sempat dirayu oleh orang-orang kafir dari negeri Romawi ya, agar dia itu berpihak kepada negeri Romawi. Dituliskan suatu surat, kami melihat bahwa engkau sedang diboikot ya oleh Muhammad dan kaumnya. Maka jika Anda berkehendak, gabunglah bersama dengan kami. Dirayu, Pak. Tentu mungkin orang yang lemah imannya mudah ya terayu dengan bujukan tadi, apalagi sudah disediakan rumah di sana, disediakan tempat tinggal, mungkin istri yang cantik ya. Masya Allah, dunia, Pak. Tapi konsekuensinya meninggalkan Nabi dan para sahabat. Tapi karena keimanan yang teguh, beliau dengan pahit menerima kenyataan harus diboikot, dan ternyata boikot itu bermanfaat untuk mereka. Kita tidak mengingkari ya adanya syariat boikot, dan ini bermanfaat untuk sebagian kaum. Tapi kita katakan bahwa hukum asal menghajar, memboikot seorang muslim itu haram, Mbak. Ini harus kita pahami dan camkan di awal, bahwa hukum asal menghajar, memboikot seorang muslim itu haram. Sampai ada dalil yang rojih yang kemudian memberikan rukhsah bagi kita untuk memboikot seorang muslim. Baru kalau ada dalil yang rojih, maslahatnya ada, boleh memboikot. Tapi hukum asalnya haram. Nah, kalau kita berpegang pada hukum asal ini, lebih baik untuk kita mentaklif manusia ya. Ya, apa namanya, bersikap lemah lembut kepada manusia, dan itu insya Allah lebih baik dan lebih utama. Dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum asal memboikot seorang muslim adalah haram. Dalil yang pertama, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW bersabda, la yahillu li rajulin ayyahjuru akhahul muslima fawqa thalath yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal atau tidak boleh alias haram bagi seorang laki-laki untuk memboikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Jadi jatah waktu untuk kita musuhan dengan saudara kita, Pak, mutung ya, bahasa saya itu nggak tegur sapa, itu jatah waktunya cuma 3 hari, Pak. Nggak boleh lebih dari itu. Setelah itu harus damai lagi. Jatah waktunya apa? 3 hari ya. Kalau orang Arab, Masya Allah ya, ya, yang kita saksikan di Libya sendiri ya, mungkin seakan-akan itu ada khusumah ya, ada perdebatan sengit di antara mereka. Tapi pagi harinya kok Masya Allah mereka kayaknya kayak nggak ada apa namanya, nggak ada permusuhan sama sekali. Itu ceritakan sendiri ya. Di mereka main futsal antara orang Arab, kemudian ditackle sampai guling-guling gitu ya, sampai kemudian adu mulut ya. Tapi pagi harinya pelukan lagi, ciuman lagi ya, apa, Masya Allah, cium pipi gitu. Kemudian apa, kaifahaluka ya akhi, kayak nggak ada masalah sama sekali. Beda kalau kita ya, mungkin itu sampai 1 bulan masih terasa di sini. Sakitnya di kaki cuma seminggu, tapi di hati sampai 1 bulan mungkin ya, Masya Allah. Tapi jadi jatahnya cuma 3 hari, Pak. Kemudian dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu li muslim ayahjuru akhuhu fawqa thalas faman hajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. Naudzubillahi min dzalik. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Barang siapa memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, ya, maka dia masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, man hajaro akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang memboikot saudaranya selama 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Dosanya seperti dosa membunuh seorang muslim. Naudzubillahi min dzalik. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu surga itu akan dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayukfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni setiap hari Senin dan Kamis. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali antara 2 orang muslim, antara keduanya ada perseteruan, saling bermusuhan, maka akan dikatakan faqala andiru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan untuk 2 orang ini sehingga mereka berdamai. Jadi belum diampuni kalau masih bermusuhan dengan saudara kita, masih memboikot, menghajar saudara kita. Jadi ini Pak yang harus kita ketahui bersama, hukum asal boikot, hukum asal menghajar seorang muslim itu adalah haram. Maka baru boleh jika ada maslahat yang rojihah, maslahat yang kita inginkan, dan maslahatnya itu mutahaqiqah, benar-benar tercapai, bukan cuma wahmi. Maka kalau maslahatnya itu ada maslahatnya atau tidak, ya, masih 50-50, maka hukum asalnya tetap haram. Sehingga yang lebih utama adalah mentaklif, berlaku lemah lembut, berlaku baik kepada orang, malah insya Allah itu lebih bermaslahat kepada dakwah kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya, terkait, ya, pokok usul sunnah yang ketiga. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, ya, sudah masuk waktu duhur, mungkin 5 menit saja. Soal, taib. Alhamdulillah tidak ada soal, ya, kita cukupkan saja. Soalnya nanti setelah sholat saja bismillah, ya, pribadi, ya, tidak di majelis bismillah. Semoga bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita dan istiqomahan hingga akhir hayat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.